Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati, masih dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Baik, masih semangat ya? Untuk video kali ini kita masih membahas tentang peluang, di mana pada video sebelumnya kalian telah belajar tentang apa itu percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian, kemudian peluang komplement, dan frekuensi harapan. Baik, saya sekedar ingatkan lagi ya, ini yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk video kali ini kita akan membahas dari peluang kejadian sampai frekuensi harapan. Baik, langsung saja ke materi peluang kejadian dan frekuensi harapan. Peluang kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak anggota, yaitu NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak anggota dinyatakan dengan NA, maka peluang kejadian A diberi notasi PA dapat dituliskan sebagai berikut. Peluang A, PA atau peluang kejadian A sama dengan NA per NS, yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jika A adalah suatu kejadian dengan banyak anggota adalah NA, maka banyak anggota A paling sedikit adalah 0 dan paling banyak sama dengan banyak anggota ruang sampelnya. Sehingga kisaran nilai peluang dapat dituliskan dengan peluang kejadian A kisarannya adalah dari 0 sampai 1. Kalau peluang A-nya itu adalah 0, maka itu disebut sebagai kemustahilan. Sedangkan kalau peluang A-nya sama dengan 1, itu berarti yang disebut dengan kepastian. Jadi ingat, kalau kita menghitung peluang ternyata lebih dari 1 atau bilangannya negatif, berarti jelas jawabannya adalah keliru. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil, dan yang B, peluang munculnya mata dadu kurang dari 5. Oke, kita coba selesaikan. Ingat tadi rumusnya adalah kita tuliskan dulu di sini. Kita tuliskan dulu di sini untuk mengingatnya ya. Peluang A dapat dikatakan dengan NA dibagi dengan NS. Nah, jadi untuk menentukan peluang muncul mata dadu ganjil, kita harus menentukan dulu ruang sampelnya itu apa saja. Kita daftarkan sebuah dadu. Berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa NS-nya? Ya, NS-nya ada 6. Kemudian misalkan yang A. Peluang munculnya mata dadu ganjil. Anggap A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita daftarkan. A itu berarti anggotanya apa saja? Mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Ada berapa berarti NA-nya? 1, 2, 3, ada 3. Dari sini kita bisa langsung menuliskan peluang muncul mata dadu ganjil dapat kita tuliskan dengan P dari A, yaitu NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 6. Sehingga diperoleh peluangnya adalah setengah. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu ganjil adalah setengah. Untuk yang B, S-nya masih sama ya. Kita misalkan dulu di sini. B adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5. Kita daftarkan. Berarti apa saja yang kurang dari 5? 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi NB-nya ada berapa? NB-nya ada 4. Maka peluang dari B atau peluang munculnya mata dadu kurang dari 5 adalah NB per NS. NB-nya adalah 4, NS-nya adalah 6. Kita sederhanakan, diperoleh peluangnya adalah 2/3. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh berikutnya. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Nah, kalau tadi sebuah dadu, sekarang 2 buah dadu ya. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 10. Dan yang B, tentukan munculnya peluang mata dadu sama.
Pada video sebelumnya kita sudah tahu ruang sampel dari dua buah dadu ya. Paling mudah adalah dengan menggunakan tabel bantuan. Nah, di sini saya tidak akan menuliskan itu, saya akan langsung menentukan NS-nya saja. Dua buah dadu berarti NS-nya berapa? Ya, NS-nya adalah 36. Karena satu buah dadu kan 6. Ada 2 berarti 6 pangkat 2. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 10. Kita coba daftarkan. Kalau depannya 1 nggak mungkin ya, karena 1 9. 9 kan bukan mata dadu. 2 dengan 7 juga bukan. 3 dengan 6 bukan. Berarti bisa dituliskan mulai dari 4 dan 6. Kemudian 5 dan 5, 6 dan 4. Jadi NA-nya adalah 3. Maka peluang dari kejadian A atau peluang munculnya jumlah mata dadu 10 adalah NA dibagi dengan NS, yaitu 3/36. Bisa kita sederhanakan jadi 1/12. Berikutnya untuk yang B. Misalkan B itu adalah kejadian mata dadunya sama. Jadi antara dadu pertama dan dadu kedua itu sama. Kita coba daftarkan. Berarti anggotanya adalah 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Kita hitung NB-nya. NB-nya berarti 6. Maka peluang B bisa dituliskan dengan NB per NS. Berapa itu? NB-nya adalah 6, NS-nya adalah 36. Sehingga peluang kejadian B-nya adalah 1/6. Baik, lanjut ke nomor 3. Pada percobaan pelemparan 3 koin sekaligus, tentukan peluang dari. Nah, kita tuliskan di sini. NS-nya berapa? 3 koin ya. NS-nya adalah 8. 2 dipangkatkan 3. Sekarang kita tuliskan kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar. Misalkan A adalah kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Kita coba daftarkan dulu kemungkinannya. Bisa juga 2 angka dan 1 gambar ya. Angka, angka, gambar. Bisa juga angka, gambar, angka, atau gambar, angka, angka. Ada lagi nggak selain itu? Tidak ada. Berarti ada berapa di sini? NA-nya ada 3. Jadi peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar itu adalah NA per NS 3/8. Oke, lanjut lagi. Untuk yang B, munculnya minimal 2 gambar. Itu berarti 1 boleh nggak gambarnya? Tidak boleh. Kalau 3 gambarnya boleh. Kita daftarkan dulu. Kita misalkan B adalah kejadian munculnya minimal 2 gambar. Oke. Maka kita daftarkan dulu minimal 2 gambar. Berarti bisa dituliskan angka, gambar, gambar. Bisa juga gambar, angka, gambar. Bisa juga gambar, gambar, angka. Ada lagi selain ini? Ya, gambar, gambar, gambar. Ada lagi? Tidak ada. Berarti NB-nya adalah 4. Peluang dari B bisa dituliskan dengan NB per NS, yaitu 4/8 atau setengah. Nah, ini peluangnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Dari satu set kartu bridge diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang mendapatkan kartu. Yang A adalah kartu as, yang B adalah kartu hitam, dan yang C adalah kartu hati. Sebelumnya saya coba informasikan terlebih dahulu, bridge ini adalah salah satu cabang olahraga yang mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan otak ya. Jadi hampir mirip dengan catur. Di sini butuh ketenangan, butuh keterampilan dari pemainnya. Nah, kartu bridge ini saya coba tampilkan. Jumlah seperangkat kartu bridge itu adalah 52.
di mana di sini ada 4 jenis kartu. Kalau dalam olahraga bridge ini, istilahnya adalah yang gambar seperti ini disebut dengan spade, ini adalah heart, ini adalah diamond, dan ini adalah club. Tapi kalau di Indonesia, dan kita lebih mengenalnya, mungkin di permainan soliter ya. Di permainan soliter itu kita mengenalnya ini adalah waru, ini adalah hati, ini adalah wajik, dan ini adalah keriting. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jadi di sini masing-masing jenis itu ada 13. Karena ada 4, jadi totalnya ada 52. Dan masing-masing jenis ini isinya adalah ada kartu JKK dan As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Masing-masing jenis sama seperti itu. Jadi di sini kita bisa menuliskan bahwa ruang sampel dari satu set kartu bridge itu adalah NS-nya ada 52. Kita fokus ke yang A. Misalkan A adalah kejadian munculnya kartu As. Kejadian terambilnya kartu As. Nah, kita lihat di situ untuk NA-nya kartu As, kita lihat pada kartu bridge itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya ada 4. Sehingga peluang terambilnya kartu As adalah NA per NS, yaitu 4/52, atau sama saja dengan 1/13. Berikutnya untuk yang B, peluang mendapatkan kartu warna hitam. Berarti di sini kita tuliskan B itu adalah kejadian terambilnya warna hitam. Terambilnya kartu warna hitam. Kita lihat ada berapa sih jumlah kartu berwarna hitam? Ini ya, berarti yang warna hitam itu adalah untuk yang waru dan juga untuk yang keriting. Masing-masingnya 13. 13 dikali 2 berarti 26. Oke. Maka peluang kejadian B-nya itu adalah NB per NS, yaitu 26/52 sama dengan setengah. Berikutnya untuk yang hati, yang C. Misalkan kejadian C adalah kejadian terambilnya kartu hati. Kita tentukan dulu NC-nya ini ada berapa sih? Kartu yang bergambar hati berarti ada berapa? Ada 13. Sehingga peluang C-nya ini adalah NC per NS, yaitu 13/52 atau 1/4. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jadi dalam kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang. Nah, di sini kita tuliskan lagi. NS-nya berarti berapa? Pengambilannya adalah 3 bola sekaligus. Kita hitung dulu NS-nya. Ada 6 merah dan 4 bola biru. Berarti totalnya ada 10 bola ya. Diambilnya 3. Sehingga bisa dituliskan 10 kombinasi 3. Masih ingat konsep ya? 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Sini. Nah, seperti ini. Sehingga dituliskan 10 kali 9 kali 8, 3, 2, 1. Ini kita sederhanakan. 3 di sini 4. Sehingga 10 kali 3 kali 4 yaitu 120. Ini adalah NS-nya. Sekarang untuk yang terambilnya 2 merah dan 1 biru, maka NA-nya berarti berapa? 2 merah dari berapa merah? Dari 6 merah, berarti 6 kombinasi 2, dan berarti kita kalikan ya. 1 bola biru dari berapa biru? Dari 4, berarti 4 kombinasi 1. Kita tuliskan 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial, 4C1, 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Jabarkan lagi. 6 kali 5
2 kali 1, 4. Nah, catat lagi. 3 kali 5 kali 4 berarti 60. Jadi peluang A-nya ini adalah NA per NS. NA-nya adalah 60, NS-nya adalah 120. Sehingga diperoleh peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru adalah setengah. Baik, kita lanjutkan untuk yang B. Di sini ada kalimat minimal 1 bola biru, sehingga kita harus tuliskan dulu kemungkinan-kemungkinannya ya. Kemungkinan terambilnya minimal 1 bola biru. Berarti di sini bisa dituliskan, bisa juga kemungkinannya adalah 1 biru dan 2 merah, atau bisa juga 2 biru, 1 merah, atau bisa juga 3-tiganya biru. Ingat, ini pilihan yang berarti bisa dihubungkan dengan kata atau ya. 1 biru 2 merah, atau 2 biru 1 merah, atau 3 biru. Kita buat dulu kaidah pencacahannya. 1 biru dari 4 biru berarti bisa dituliskan 4 kombinasi 1 kali 2 merah dari 6 bola merah berarti 6 kombinasi 2. 2 biru 1 merah berarti 4 kombinasi 2, 1 merah berarti 6 kombinasi 1. Untuk 3 biru berarti 4 kombinasi 3. Baik, kita tentukan dulu NB-nya. 4C1 kali 6C2 ditambah 4C2 kali 6C1 ditambah dengan 4C3. Kita selesaikan. 4C1 berarti bisa dituliskan dengan 4. 6C2 berarti 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. Masih ingat ya? Kalau masih belum ingat, silahkan dibuka kembali materi kombinasi. Nah, di sini 4C2 berarti 4 kali 3 per 2 kali 1. 6C1 berarti 6. 4C3 berarti 4. Nah, langsung kita sederhanakan. 3, 2. 4 kali 3 kali 5, 60. 2 kali 3 kali 6, 36 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 100. Maka peluang dari kejadian B itu adalah 100 per 120. Kita sederhanakan bagi 2 ya. Berarti 5 per 6. Lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu peluang komplement kejadian. Jika A adalah himpunan suatu kejadian, maka komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta S, tetapi bukan anggota dari himpunan A. Komplement dari suatu himpunan A dinotasikan dengan A aksen atau A pangkat C, yang dibaca dengan komplement dari A, atau bisa juga disebut dengan A komplement. Maka di sini peluang kejadian A ditambah peluang kejadian komplement dari A itu hasilnya adalah 1. Maka di sini untuk menentukan peluang dari komplement A dapat dicari dari 1 dikurangi peluang dari kejadian A. Langsung saja kita ke contoh soalnya. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu bukan berjumlah 5 adalah. Nah, di sini kita bisa tentukan dulu 2 buah dadu, sehingga NS-nya adalah 36 ya. Kita bisa tuliskan di sini NS-nya adalah 36. Kemudian di sini yang diminta adalah munculnya mata dadu bukan berjumlah 5. Maka kita anggap dulu A-nya adalah munculnya mata dadu 5. Mata dadu jumlah 5. Kita coba daftarkan untuk mata dadu jumlah 5. 14, 23, 32, dan 41. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa NA-nya adalah 4. Sehingga peluang kejadian A bisa dituliskan dengan NA per NS, yaitu 4 per 36. Sehingga untuk mencari peluang dari munculnya mata dadu bukan berjumlah 5, sama saja dengan mencari peluang komplement dari A, yaitu 1
dikurangi peluang A, yang berarti 1 dikurangi 4/36 berapa? Sama akan menyebut dulu ya. Ini jadinya 36/36 kurangi 4. Sehingga hasilnya adalah 32/36. Atau kalau disederhanakan kita bagi 4 semua ya. Berarti di sini 8, bawahnya 9. Maka peluang munculnya matahari bukan berjumlah 5 adalah 8/9. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Berarti berapa NS-nya? Ya, NS-nya adalah 15. Peluang mendapatkan bukan kelereng merah. Nah, di sini kita akan coba terapkan lagi konsep peluang komplemennya. Yaitu kita daftarkan dulu misalkan A adalah kejadian terambilnya kelereng merah. Nah, maka kita hitung NA-nya. Kelereng merahnya ada berapa di sini? Ada 6. Sehingga peluang terambilnya kelereng merah itu adalah 6/15. Maka untuk menentukan peluang mendapatkan bukan kelereng merah bisa dituliskan dengan peluang dari komplemen A, yaitu 1 dikurangi dengan PA atau 1 dikurangi 6/15. Sama kan menyebut 1-nya kali 15 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 9/15 atau ketika disederhanakan nilainya adalah 3/5. Jadi peluang mendapatkan bukan kelereng merah adalah 3/5. Oke, kita lanjut ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian ialah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Jadi di sini percobaannya lebih dari 1 kali. Maka jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dapat dirumuskan FHA sama dengan PA dikali dengan N. Kita langsung ke contoh soal. 3 buah uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 16 kali. Berarti di sini kita langsung tuliskan ya. NS-nya berarti ada 8. Dari mana 8-nya? 3 buah uang logam. Uang logam itu ruang sampelnya adalah 2. Karena ada 3 berarti 2 pangkat 3. N-nya adalah 16 kali atau banyaknya percobaan. Maka di sini diminta frekuensi harapan muncul 3-3-nya angka. Kita cari dulu PA-nya. Kita daftarkan dulu ya. Kejadian muncul 3-3-nya angka, berarti hanya 1 ya. Angka. Jadi NA-nya adalah 1. Nah, maka di sini PA bisa dituliskan dengan 1/8 karena NA per NS. Dan untuk mencari frekuensi harapan dari A bisa dicari dari peluang A dikalikan dengan N, yaitu 1/8 dikali dengan 16. Jadi hasilnya adalah 2. Maka frekuensi harapan muncul 3-3-nya angka adalah 2. Baik, itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan terkait materi peluang kejadian. Baik untuk peluang kejadian tunggal, kemudian peluang komplemen kejadian, dan juga frekuensi harapan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.